Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian kemarin tentang masalah ajaibul qalbi, keajaiban-keajaiban hati apabila sudah terbuka dari nafsu-nafsu amarah dan nafsu lawamah, sehingga yang menguat, yang naik adalah nafsu mutmainnah. Tentunya harus dikalahkan semua ajaan setan dan ajaan nafsu. Dikekang terus, ngejak apa dikekang, lama-lama ajaan setan dan nafsu melemah atau bahkan tidak menggoda pun tidak begitu kuat, karena sudah mulai terbiasa baik, terbiasa tidak mau jelek, terbiasa. Lah, ngempet inilah awal daripada terbukanya nafsu mutmain. Nah, kalau sudah nafsu mutmainah, jiwa yang tenang, senang dengan kebaikan, senang dengan ibadah, senang dengan zikir, senang bertemu Allah, senang baca Al-Quran, senang yang positif, akhirnya mata batin hati akan mulai melihat. Tapi kalau masih tertutup dengan nafsu-nafsu amarah, nafsu lawamah, ngejak kejelekan, ngejak yang tidak penting, ya jangan harap mata batin kita akan merasakan nikmat. Fasyaraful insan wa fadilatuhu allati faqa biha jumlatan min asnafil khalqi bisti'dadihi li ma'rifatillah subhanahu allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati uddatuhu wa duhruhu. Masya Allah. Jadi kemuliaan manusia, hakikat kemuliaan manusia dan hakikat keunggulan manusia bisa mengalahkan dari makhluk-makhluk yang lain itu apabila manusia tadi sudah menyiapkan dirinya, sudah bersiap-siap pada makrifat kepada Allah dengan hatinya. Kalau manusia tidak menyiapkan hatinya untuk makrifat pada Allah, ya lebih baik sapi dagingnya enak, kuat. Kalau manusia hanya menuruti nafsunya saja, ya lebih baik kambing. Siapapun orangnya, keturunan siapapun, gitu aja. Kalau hanya mengandalkan senang menuruti nafsu, tukaran, nafsu gaya-gayaan, nafsu menang-menangan, ya lebih baik hewan tidak punya otak, tidak punya akal. Jadi kemuliaan manusia, kelebihan manusia bisa mengalahkan makhluk lain itu dengan bersiap-siapnya hati manusia tadi untuk makrifat kepada Allah. Bagaimana? Melihat kejelekannya, melihat kekurangannya, melihat kedoifannya, melihat kesalahannya, sampai bisa melihat kebesaran Allah. Butuhnya kita kepada Allah. Kita itu kapan bisa menjadi orang baik sampai senang beribadah kepada Allah terus. Kalau sudah begitu, mulailah manusia akan menjadi lebih baik daripada makhluk yang lain. Pertama, kemakrifatan kepada Allah di dunia itu bisa melihat jamalullah, keindahan Allah. Jadi mulai dari melihat makhluknya, melihat alam. Orang baik kita ingin, Masya Allah, dia diberi baik oleh Allah. Orang jelek, subhanallah,
mudah-mudahan saya tidak begitu. Tapi Allah kadang memberikan dia semacam ini sekarang, belum tentu dia terus. Kalau dapat hidayah, dia bisa lebih baik daripada saya. Gitu. Kasihan. Wa fakhruhu, keagungan Allah. Wa fil akhirat uddatuhu wa dhuhru. Dan di akhirat kita bisa menjadi atau tempatnya. Makrifat memang tempatnya oleh akhirat. Sempurna kita melihat Allah. Piye ya Mbak? Gimana? Padahal Allahu Akbar. Langit itu makhluk Allah. Langit itu yang di paling bawah itu masih satu titik daripada langit atasnya. Padahal langit yang paling bawah itu sudah memuat matahari, memuat alam semesta, memuat semua planet-planet. Bumi ini planet kecil kalau dibanding planet yang lain. Itu makhluk Allah semua. Ya apa coba? Lautan kayak gitu itu ada kecil. Makhluk Allah semua. Allah Akbar. Kita kala akan bertemu mudah. Tempatnya kita makrifat kamil, makrifat tam, makrifat sempurna melihat Allah. Ayo kita cawiske, siapke dengan senang beribadah. Mulai dibuka hati ini dengan apa? Pertama, ngempet nahan ajaan-ajaan jelek nafsu, ajaan-ajaan yang tidak baik. Sing tilpun-tilpunan sing gak penting-penting dimpet. Lek kepengin roh jamalullah, eloke Gusti Allah, kebesaran Allah, keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah, Masya Allah. Ngempet gitu. Wa inna ma sta'dada li ma'rifah bi qalbih la bi jarihatin min jawarih. Tapi manusia itu bersiap-siap untuk makrifat kepada Allah dengan hatinya, tidak dengan anggota badannya. Pinter ngomong ngecotek, tapi kalau hatinya beku, hatinya kosong, sombong, dia tidak akan melihat kebesaran Allah karena ketutup kesombongannya. Yang jadi pejabat kalau sampai hanya melihat jabatannya, tidak menggunakan jabatannya untuk melihat Allah, dia tertutup jabatannya. Bahkan bahaya karena akan menjadi beban jabatannya di akhirat. Yang menjadi orang kaya mestinya kekayaannya dibuat untuk melihat kebesaran Allah, melihat anugerah Allah, melihat kedermawanan Allah. Dan kita harus tahu kewajiban orang kaya, bagaimana sedekahnya, zakatnya. Tapi kalau sombong dengan kekayaannya, enggan mengeluarkan sedekah, dia tertutup Allah, dia tertutup dengan kekayaannya. Kekayaannya akan menjadi masalah kelak. Kadang belum mati, dia sudah terjebak oleh kehancuran dunianya. Yang menjadi anak orang hebat, leluhurnya hebat, kalau hanya menyombongkan orang tuanya, menyombongkan leluhurnya, dia akan terhalang keberkahannya, malah angguran orang biasa. Maka mari kita jadikan, Masya Allah, semestinya ya kita jadikan semuanya itu untuk melihat kebesaran Allah. Ini ngaji juz 3 ini, wali-wali besar itu katanya kebuka hati ini sampai duwe makom kewalian, sampai menjadi wali apabila ngamalnya kayak juz 3. Di Banyuwangi ada Mbah Mangil itu kebuka mata batinnya menjadi wali Allah karena apa? Ngamalnya kayak juz 3. Mbah Wali Hasan Basri itu wali itu diberi oleh Allah kabar, tidak ingin, tapi hatinya memang kebuka. Jadi piye ya kalau sudah kebuka gimana? Ya bening. Jeding itu kalau bening, ikan kelihatan, sendok jatuh kelihatan, sempak jatuh kelihatan, ya kelihatan semua. Kelihatan. Tapi kalau budak ya budak gak kita apa-apa, enggak kelihatan sama sekali. Mbah Wali Hasan Basri itu katanya kalau ada tamu 5, kelihatan semuanya, jenis hatinya, kelakuannya, kejelekannya, kebaikannya. Kadang tamu 5 itu satu ceret air
keluarnya beda-beda. Yang Vian keluare teh, Ulum susu, Kikin air putih. Berarti tidak bisa keluar airnya ya, tidak tahu macam-macam. Karena sudah kebuka mata batinnya. Diberi oleh Allah gitu ya wis, Masya Allah. Bisa, masih sampean bisa. Yang penting dikekang hawa nafsunya, dikekang keinginan jeleknya. Tidak. Masya Allah. Dan fal qalbu huwal alim billah wa huwal mutaqarrib ila Allah wa huwal ngamil lillah wa huwas sa'i ila Allah wa huwal mukasyab bima indallah waladaihi. Allah tak pengen ngene wis, pengen ngene. Hati adalah yang alim, bisa tahu Allah, tahu terhadap kebesaran Allah, tahu terhadap Allah, yang bisa mendekat kepada Allah. Billah itu berarti bersama Allah. Ilallah berarti terus mendekat hatinya kepada Allah. Koyok ndak sampai terus, terus mencari Allah. Lillah karena Allah, terus semuanya karena Allah. Jadi billah, ilallah, lillah. Ya, apa? Billah terus bersama Allah. Ilallah terus menuju Allah, lillah terus karena Allah, tidak ada yang karena manusia. Masya Allah. Itu wasailallah terus filah. Dan terakhir kalau sudah begitu enak ini, Masya Allah. Muga-muga seenek turane wali-wali mbiyen masih ada, mudah-mudahan jatah wali-wali mbiyen sing masih belum diturunkan bisa diturunkan kepada kita. Apa? Al-mukasyab bima indallah waladeh, yang dibukakan hatinya terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah, keajaiban-keajaiban di samping atau pada ngersane Gusti Allah. Ada, Masya Allah. Tapi apa ya bisa ya. Mbah Mahrus Ali, Masya Allah, radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Mau haji pas kejadian pesawat yang nabrak gunung es di Kolombo itu, Mbah Mahrus itu pas masuk kapal itu, masuk pesawat itu, karena hatinya bening, hatinya dibeningkan. Apa mus? Billah terus bersama Allah, ilallah terus menuju Allah, fillah di dalam Allah, terus lillah terus karena Allah. Akhirnya engkau sampai mu'arrif bima indallah waladeh, kau akan tahu terhadap apa yang ada di sisi Allah. Mbah Mahrus itu mus sudah jatah masuk, waduh, ayo keluar aja ikut pesawat yang di belakangnya. Ini pesawat ini bau mayat. Loh, masa bau mayat? Iya, bau mayat. Akhirnya apa? Tidak jadi ikut pesawat itu. Ternyata betul satu pesawat hangus nabrak gunung es di Kolombo, sing dimakamke di Ampel itu. Itu Mbah Mahrus waktunya itu pesawat itu bau mayat. Kalau Mbah Yai Vian ya mungkin wis tulis almarhum sekarang. Ya, enggak tahu apa-apa yang ada di sisi Allah, enggak kelihatan karena hati kita peteng, banyak nafsunya. Jamaah sulit, kalau dulan seneng, ya itu yang menjadikan peteng. Ya kayak saya ini juga. Masya Allah. Mbah Marzuki ketika Mbah Imam Yahya berangkat haji, ternyata bisnya waktu jalan Mekah Madinah tabrakan. Temannya banyak yang cacat, banyak yang luka. Mbah Yahya tidak apa-apa. Kok tidak apa-apa? Waktu itu katanya ditangkap oleh Mbah Marzuki. Kula ditangkap sama Pak D. Mbah Marzuki padahal di Lirboyo. Masya Allah. Bersihkan billah ilallah fillah lillah, terus bersama Allah, terus menuju terus kepada Allah, terus lillahi ta'ala fillah di dalam Allah. Gak main, Masya Allah. Moga-moga nggih. Wa innamal jawari ajbaun wa khudumun
wa alatun yastahdimuha al-qalbu wa yasta'miluha isti'malal malikil abdi. Adapun anggota badan itu pengikut-pengikut, khodam-khodamnya, alat-alatnya hati, yang dibuat hati untuk meladeni kehendak hati, untuk meladeni jernihnya hati. Baik, ya kan tangan yang berbuat, mata baik kan mata yang berbuat, telinga mendengarkan yang baik, kaki berjalan menuju yang baik. Itu hanya peladen-peladennya hati yang sudah jernih. Masya Allah. Paham ya? Paham di? Kalau sudah begitu, hatimu jernih, mengalir kepada tanganmu jernih, pandangan matanya jernih, yang diucapkan jernih, pikirannya jernih, kakinya jernih, semuanya baik. Sudah tidak dibuat-buat. Lek awakmu sik pemaksaan. Kita sik maksaan, kadang maksa oleh sedina wis kepleh lagi. Koyo api-api ovian lek stop api wis masyaallah. Ternyata satu kali tok, mari wis klepek maleh. Terus sampai bukan pemaksaan. Kebiasaan itu menunjukkan hati yang jernih. Kalau sudah jernih betul, ya itu tadi. Padam, Masya Allah. Hati-hatinya sudah bisa mengarahkan anggota badannya, menggerakkan seperti halnya ratu, menggerakkan kepada prajuritnya. Seperti halnya pemimpin menggerakkan rakyatnya. Dan Masya Allah. Seperti halnya tukang menggerakkan alat tukang-tukangnya. Fal qalbu huwal maqbul indallah idza salima min ghairillah. Hati itu yang akan bersama atau yang diterima oleh Allah ketika hati tadi selamat dari selain Gusti Allah. Mudah-mudahan hati kita selamat. Semua yang kita lakukan murni karena Allah, ikhlas karena Allah, selalu bersama Allah, dan selalu dibuat untuk menuju Allah. Kekayaannya dibuat untuk menuju Allah, jabatannya dibuat untuk menuju Allah, pangkatnya dibuat untuk menuju Allah, ketenarannya dibuat untuk menuju Allah, nasabnya dibuat untuk menuju Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.